Hidup satu sayang sang satu, bukan budaya garagas kuasa kau musuh, kau bikin kacau hidup bersama. Salam Bapak Mama, Saudara, pencinta mimbar UBB Gemit, di mana saja berada. Kali ini kota mau bercerita tentang dua orang, Raja Saul dengan Daud yang nanti jadi raja juga. Pembacaan ada di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. Sebelum kotong bercerita, kotong sembahyang dulu. Bapa manis di sorga, terima kasih Bapa. Di ini dunia ini Bapa kasih Bapa pun firman tertulis, supaya kotong orang serani baca, habis mengerti, habis kotong hidup itu firman. Bapa kotong mohon Bapa kasih kotong roh berisi, supaya bersihkan kotong pun mengerti dari hal-hal yang salah kau bikin kotong salah mengerti. Supaya terangi kotong pun mengerti, supaya kotong pun mata hati terang, kotong mengerti betul. Ais kotong iko Bapa pun firman, kotong jadi Bapa pun anak sayang, iko Tuhan Yesus, Bapa pun anak yang Bapa kasih kotong, jadi sulung dan juru selamat kotong semua. Amin. Kita dengar bacaannya, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. 1 Samuel pasal 24. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku
Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Bapak Mama sekalian, Saul itu raja yang paling pertama buat orang Israel. Tuhan Allah suruh Nabi Samuel kau urapi sang dia jadi raja Israel. Mas Saul pegang perintah belum lama juga, dia sonne toa dan Tuhan Allah pun maulai. Dia sonne iko. Dia sonne dengar Nabi Samuel pun perintah, kau iko Tuhan Allah pun mau. Tuhan Allah sonne mau dia lagi kau dia jadi raja. Tuhan Allah son mau kau dia pegang perintah terus. Andai kau Tuhan Allah suruh Samuel cari satu laki-laki muda, tukang jaga domba di Bethlehem, dia pun nama Daud. Habis nanti taruh minyak di dia kepala kau, tanda bahwa Tuhan Allah angkat dia jadi raja. Kau nanti dia jadi raja ganti sang Saul. Nah, urapi habis sang Daud, Saul masih jadi raja. Waktu dia sudah dengar bilang Daud mau ganti dia sudah dengar orang banyak udah bilang Daud lebih hebat dari Saul. Saul mulai marah. Dia soalnya mau lepas itu perintah. Dia mau pegang terus. Tagal itu dia cari akal rupa-rupa kok bunuh mati sang Daud.
Kok dia tetap jadi raja, habis nanti dia punya anak nama Yonatan yang ganti kok jadi raja. Tanggal itu Daud jadi takut. Lalu dan dia punya orang dong lari dari kampung-kampung, lari dari kota-kota, dong pi di padang-padang, sembunyi di hutan-hutan, taputar di gunung-gunung dong masuk di lubang-lubang goa, kok sembunyi di situ. Mas Saul sonde berhenti cari dia. Saul suruh dia orang nongkot cari tahu, Daud pun tanpa sembunyi. Sekali juga Saul tahu, dia orang yang tahu bilang Daud pun tanpa sembunyi dong sudah pelia. Juga Daud, Saul dan dia pun tentara dong. 3.000 orang memang dicari sendiri. Di ini 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 17, kau baca cerita yang agak lucu juga. Tagal dong subah katumu ini. Daud dan dia orang dong di dalam goa. Mait goa itu panjang, taputar. Nah Saul dan dia orang dong tidur di muka pintu goa, lubang goa itu. Daud dapat lihat Saul dong, mas Saul dong tahu yang Daud ada di dalam. Bangun pagi-pagi, Saul bawa masuk dalam gua kok buang air. Tagal dia tahu yang Daud ada di situ. Nah raja itu pun baju kan ekor panjang, jadi dia angka ini ekor baju kok buang agak jauh, baru dia duduk kok buang air. Waktu Saul asik muku buang air teh, Daud merayap diam datang. Potong ame Saul pun baju pun ekor yang panjang itu. Habis baru kembali di belakang. Mas Saul tahu hal. Habis itu dia keluar, susiang juga jalan terus. Ma Daud keluar kau teriak sendiri. Jadi mari kau periksa dong dua pembomong. Daud bilang apa sang Saul, habis Saul bilang apa. Daud angka ini Saul pun baju ekor tinggi-tinggi kau bilang begini. Tuan Raja kurang kau Tuan Raja percaya itu orang yang tukang bawa mulut dong. Orang badodol dong. Kau dong omong kosong Tuan Raja bilang beta son sayang, beta son hormat Tuan Raja. Kau dong bikin panas Tuan Raja, kau Tuan Raja benci sambeta ais buru sambeta kau bunuh sambeta. Tuan lihat ini papagi buta ini, kalau beta mau beta subunuh Tuan waktu Tuan duduk kau buang air di goa. Ma beta sana mau bunuh Tuan. Tagal Tuan itu Tuhan Allah sutara minyak berkat di Tuan pun kepala, kau jadi raja. Buktinya, coba Tuan tarik Tuan pun baju belakang, kau lihat itu ekor itu. Son ada bukan, sudah potong. Kok ini ada di sini nih? Itu beta yang potong. Beta sana mau bunuh Tuan, biarpun Tuan buru kau bunuh sama beta. Beta percaya nanti Tuhan saya yang jadi hakim kau putus kau dua pun perkara. Dengar begitu ju Saul takuju. Dia lihat dia baju ujung baju susun ada lah. Tentu saja malu setengah mati. Tentu saja pun tentara 3.000 orang yang ikut sendiri kau jaga sendiri. Malu dan takut setengah mati. Dia menyaut sang Daud bilang begini. Anak ternyata lu yang betul. Beta cari kau mau bunuh selalu. Malah lukas tunjuk lu pun hati baik sang beta. Ini sudah ditanda kasih beta. Bilang nanti lu yang jadi raja. Ma beta minta satu lu janji kau jangan bunuh bikin mati beta pun turunan dong. Kalau beta mati dan kalau lu jadi raja. Juga Daud bilang baik bapak raja. Kalau beta jadi raja ikut Tuhan pun mau. Nanti beta jaga Tuhan pun turunan dong. Kosan dia ada yang orang bunuh. Ini cerita mau kasih tahu kotong 3 hal bapak mama. Yang pertama, Saul itu dapat hak dari Tuhan kok pegang perintah.
Jadi kotong tahu bilang hak buat potong bisa perintah orang itu Tuhan Allah yang kasih. Madong dua ini beda seperti langit dan bumi. Dia pembeda ada di sini. Jelaskan dulu Saul pun huru hara ais baru Daud pun hidup. Saul hidup iko kuasa pun mau. Habis dia lupa Tuhan. Apalagi ada banyak orang yang suka cari muka, kau dapat onton dari Saul. Andia kau dapat mulu badodol, cerita omong kosong kasih Saul bilang Daud mau bunuh sang Saul. Takat itu Saul usaha kau bunuh Daud. Tuhan Allah son suka sang dia, ma dia tak sosok. Dia batahang terus kau jadi raja iko dia mau. Iko kuasa mau, bukan iko Tuhan Allah mau. Dia sone mau berhenti. Maka tong tahu di kitab suci di 1 Samuel bilang, biar Saul foes tengah mati, ma akhirnya Saul kena bunuh kau mati. Waktu orang Israel domba perang lawan orang Filistin. Kau belajar dari ini Saul pun bikin ini bilang begini. Kalau Tuhan kasih kotong kuasa, kalau Tuhan kasih kotong hak parenta, kau potong parenta di keluarga kau, parenta di gereja kau, parenta di pemerintah kau, parenta di organisasi apa saja, kotong kasih jalan itu kuasa yang Tuhan kasih itu, iko dua jalan. Jalan pertama dan utama ialah kau mesti jaga diri, kau kasih jalan itu perintah, ikut Tuhan Allah pun mau. Jangan ikut kau mau. Jalan nomor 2, dengan ikut Tuhan Allah pun mau, kau atur itu kuasa begitu rupa, itu hak perintah begitu rupa, kau pun kerja itu, bawa hal baik kasih banyak orang yang kau perintah. Bukan 1-2 orang. Maka kalau kotong pegang ame itu kuasa, kotong lupa Tuhan Allah, kotong fai iko kotong pun mau, kotong cari enak buat diri sendiri dengan kotong pun bini anak dong sendiri sah. Kotong sonetoy kau bikin hal baik kasih orang banyak, kasih masyarakat. Nanti Tuhan Allah ame kembali itu kuasa. Nanti Tuhan Allah kasih itu kuasa piko, kasih orang lain. Ais Tuhan Allah hukum sang kotong. Contoh sama ke Saul. Yang kedua, beda dengan Saul. Daud hidup iko dia pun percaya. Iko dia pun iman. Biar Samuel surah pisan dia kau jadi raja. Ma dia sana makrarapak cari hal kau bunuh Saul kau dia jadi raja su. Sonde. Dia hidup iko dia pun iman. Bilang, biar nanti Tuhan yang atur. Tuhan atur kapan kas berhenti Saul, baru beta jadi raja. Andia kok dia sonde balas jahat dengan jahat. Ma dia kasih tunjuk hati baik. Andia kok dia sonde pakai kans yang dia dapat itu kali di mulut goa itu, kau bunuh bikin mati sang Saul. Bayangkan Saul duduk muku buang air sontahal, Daud ada berdiri di belakang yang pedang. Ma dia sudah lakukan itu. Dia bilang biar Tuhan yang atur. Kotong orang Sarani ini, kotong semua hidup tagar Tuhan Allah kasih tunjuk dia pun hati baik kasih kotong. Andia kotong mesti hidup ikut Tuhan Allah pun baik. Kotong sonde balas jahat dengan jahat. Bisa jadi orang yang soalnya suka sang kotong itu, dia cari rupa-rupa jalan, kau bikin rusak kotong pun hidup. Bikin rusak kotong pun kerja. Bikin rusak kotong pun usaha. Bikin rusak kotong pun nama. Bisa jadi itu orang dong kotong kenal sandong. Kotong tahu, oh ini yang tukang bikin rusak bet pun kerja. Bisa jadi sat-sat kali, kotong dapat kans kau balas sandong. Sama ke Daud dapat kans kau balas sang Saul. Matagal kotong ini orang Sarani.
Andia kotong balas jahat dan bikin hal baik kasih sendong. Tuhan Yesus bilang, kotong mesti sembahyang kasih orang yang benci sang kotong. Kotong mesti sembahyang kasih orang yang suka bikin rusak kotong hidup. Kau Tuhan Allah bisa kasih ampun sendong. Tuhan Yesus juga bilang, kalau siapa yang mau jadi Tuhan Allah pun anak sayang, nah, dia itu mesti kasih tunjuk sayang kasih orang yang benci sang dia. Jadi kalau kotong ini mau kotong jadi Bapa manis di sorga pun anak sayang, kotong juga belajar kau kasih tunjuk sayang dan ampun kasih orang yang benci sang kotong. Kotong percaya bahwa karena Tuhan Allah tolong kotong hidup dari Tuhan Allah pun hati baik. Nanti biar Tuhan Allah yang atur kotong pun hidup. Dia atur yang orang-orang yang kurang ajar dong itu, dong pun hidup juga. Lihat Saul fight terus kau mau kas jatuh Daud. Akhirnya Saul yang jatuh, juga Daud jadi raja. Yang ketiga dan ini terakhir. Kotong ini hidup dalam budaya. Masyarakat itu hidup berbudaya. Salah satu unsur budaya itu nilai-nilai atau norma-norma atau hukum-hukum dasar yang arahkan kotong pun hidup. Kalau kotong hidup ikut jalan iman, ikut Tuhan Allah pun mau, kotong sana balas jahat dengan jahat, kotong kasih ampun orang yang bikin jahat sang kotong, lalu kotong terus kerja kau bawa hal baik kasih banyak orang, nah itu namanya nilai percaya, nilai kebaikan dan ampun, nilai berbuat baik, yang bikin kotong pun masyarakat ini berbudaya dalam satu budaya yang manusiawi. Budaya yang menghormat hidup orang. Budaya hidup satu sayang sang satu, bukan budaya garagas kuasa kau bawa musuh, kau bikin kacau hidup bersama. Kotong kasih kuat budaya kasih ampun, kau kotong hidup dengan aman, ais kotong pun hati bisa tenang. Bukan budaya simpang hati, kau tiap-tiap orang bikin jahat dan jahat, akhirnya bikin kotong hidup sama-sama satu curiga sang satu. Dan tiap orang cari kans kau bikin rusak orang lain pun hidup, pun kerja, pun usaha. Sebaliknya, kalau kotong mau bentuk satu budaya yang aman, di mana kotong pun hati tenang hidup bersama, mari kotong ikut Daud. Biar Tuhan atur, maka kotong berbuat baik. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, Bapa tahu kotong keturunan Adam yang terus berdosa. Kotong tahu Tuhan sukasi Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersihkan kotong pun hati dari dosa-dosa. Madi ini dunia ini, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam masyarakat, apalagi dalam gereja. Ini kuasa dosa ini difoai terus Bapa. Jadi akhirnya kadang-kadang bikin kotong kacau balau. Kotong joksone jaga nilai-nilai cinta kasih, iman dan kebaikan. Karena itu kotong minta Bapa kasih Roh Kudus, bikin kuat kotong pun hati. Supaya kotong pun jaga kotong pun persaudaraan dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga. Dengan hukum kasih, hukum pengampunan. Kasih kotong hati kuat, supaya kotong kerja terus untuk bikin hal-hal baik. Kasih kotong pun diri, lalu kasih orang lain. Supaya kotong semua bisa hidup dengan aman, dengan hati tenang, dalam dunia yang Tuhan kasih kotong ini. Ini Bapa kotong minta, pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin.